Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing Kok umat muslim nanti. pancing gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kamu saja yang membuat kesalahan, nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya tahu. Aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jadi Palsu itu. palsu. Sungguh nekat yang nyat. Kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya. Hah? Jadi apa? Nah, kamu Jadi cocoknya kamu jadi nabi. semua di Indonesia. Jadi nabi kamu cocoknya. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Karena apa? Karena mulut kau yang penuh berdusta ini. Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali ku buat kau nggak boleh-boleh bangun kau ini. Di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kamu berani nggak datang dengan umat-umat muslim, dengan ulama-ulamamu ke Mabes Polri bikin laporan kepada saya? Berani? Berani nggak? Soalnya kau di luar negeri. Berani nggak? Berani nggak? Tunjukin satu fitnah saya terhadap Muhammad. Tunjukin satu. Coba kau di Indonesia. Kalau kau di Indonesia, ku cari kau di rumah kau. Jadi kamu tidak mampu diskusi. Karena kamu tidak mampu diskusi, karena kamu tidak mampu membantah argumen, betul? Karena kamu ini di luar negeri, makanya kau berani ngomong-ngomong seperti ini, Udis. Bantah, bukan masalah berani atau tidak, bantah. Apa yang saya ucapkan yang tidak benar? Tadi yang barusan tadi yang saya kutip tadi benar nggak? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria dewasa, padahal pria itu bukan suaminya. Benar nggak tadi tuh? Nggak benar itu, nggak benar. Nggak benar, baik. Saya tunjukkan hadisnya, gimana? Tunjukkan mana hadisnya. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Inilah teman-teman. Mereka ini ya, inilah ya. Saya tunjukkan. Kamu nanti akan membacanya ya. Perhatikan. Saya suruh kamu baca. Iya, sabar ya. Sabar, saya tunjukkan. Nih, saya sabar. Tenang. Jangan marah-marah ya. Jamu cepat tuan. Baik. Kita hilangkan dulu efeknya. Ya. Nih ya. Ini web muslim nih ya, Bincang Syariah. Ya, perhatikan. Suatu ketika Sahlah binti Suhail mendatangi Nabi seraya berkata, "Wahai Rasul, saya merasakan aura kebencian yang timbul dari Abu Huzaifah." Abu Huzaifah ini suaminya dia sendiri. Ketika Salim, ya, mantan anak angkatnya, lalu lalang menemuiku. Lantas Nabi menjawab, "Susuilah dia." Nah, disuruh menyusui. Baca semua. Susuilah dia. Kemudian Sahlah pun bertanya, dengar. Sahlah pun bertanya, "Bagaimana mungkin aku menyusuinya padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?" Nabi tersenyum sembari menjawab, "Aku juga tahu bahwa ia adalah laki-laki yang dewasa. Dalam arti, lakukan saja apa yang Nabi katakan." Maka Sahlah pun menyusuinya. Nih, maksud nyusui Salim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak lagi nih. Oh, mau saya kasih tunjuk nih. Yang lain. Kita akan tunjuk lagi. Tenang. Baik. Ini ada pertanyaan. Ya, ini websitenya Rumah Fikih nih. Ya, pertanyaan Rumah Fikih nih. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusui
menyusu pada wanita biar jadi sesuatu yang mahram nih. Pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca hadis tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya. Perhatikan. Kita tampilkan hadis-hadisnya ya. Nih, hadis-hadisnya banyak, bukan 1-2. Baik. Baca semua, kau baca semua. Baik. Baik. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jadi ada perempuan sudah Palsu itu. palsu. Sungguh nekat yang nyata. Hadis palsu. Syafiq, udah, kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya? Hah? Jadi apa? Nah, kamu Jadi- cocoknya kamu jadi nabi. Jadi nabi kamu cocoknya. Biar kamu bisa kayak Muhammad. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. nanti Pancing-pancing pada- gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan kau memancing-mancing. Kamu saja yang membuat kesalahan. Nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya tahu. Kena getahnya. Memang kesalahan apa yang saya buat? Kamu ini yang bikin-bikin onar kamu ini. Sebelum ada saya memang kerjaan kalian tukang bikin onar. Sebelum saya live, sebelum saya membuka komal diskusi, memang kalian sudah bikin onar kerjanya. Kalian itu dari dulu memang sudah tukang nutup-nutupin gereja. Kok gara-gara saya, sungguh nekat yang nyata. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Karena apa? Karena mulut kau yang penuh berdusta ini. Berdusta apa? Berdusta kau ini gak betul kau ngomong. Iya, apa? Dusta apa yang saya ucapkan? Kau pikir sendiri banyak yang kau ucapkan itu salah semua. Ucapan apa? Banyak yang kau ucapkan. Iya, yang salah ucapan apa? Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali kau buat kau gak boleh-boleh bangun kau ini. Kurang ajar. Yang saya tanya sama kamu, apa yang saya ucapkan yang dusta tentang agama Islam? Dari tadi saya sudah menunjukkan tentang Muhammad menyusui pria dewasa, Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana Syafiq? Yang dusta? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Biar tahu tanya keluarga. dustanya di mana? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Di mana tanya keluarga? dustanya di mana?
Jawab dulu pertanyaanku, keluargamu di mana? Nah, saya hanya tanya sama kamu dustanya di mana yang saya ucapkan. Ngajar kau ini, bikin Kurang ajar. aku naik darah. Naik darah. Saya minta sama kamu, ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Kurang ajar betul kau ini memang. Dari tadi kamu ngomong hanya kurang ajar, kurang ajar. Di mana Kau alamatmu? disebut di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu Di mana tidak bisa, rumahmu? jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau, biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kurang ajar Gini betul aja, kau ini. kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Kan kamu sudah Aku minta orang alamat Medan. saya. Coba kamu sebutin saja Aku alamat Medan. kamu di mana. Medan. Aku Medan. Medannya di mana? Sebutin yang lengkap alamat kamu. Medannya di Siantar, mana? Siantar. Aku di Siantar. Ngomong aja kamu siantar, nekat yang nyata kamu ngomong siantar. Kamu ini orang-orang Islam itu memang boleh berdusta. Kamu memang boleh berdusta. Muhammad yang ngajarin kamu. Hei, kau dengar dulu. Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, Tapi memang orang kau Islam berdusta gimana? berdusta dengan segala hal. Dengar, Orang habis Kristen ini dengar berdusta dulu. dengan segala hal. Habis ini kamu banyak yang nanyain alamat kamu biar kamu tahu. Jadi kamu gak usah ini kamu di mana alamat kamu sebutin saja. Aku di Medan, di Siantar. Medan kok Siantar, botolmu setengah mati. Gak mungkin kamu Medan Siantar. Dari cara ngomongmu saja kamu gak mungkin orang Medan Siantar. Nekat yang nyata. Terus Alamat orang kamu di mana mana? kamu? Kenapa kamu takut nyebutin alamat kamu? Alamatku di Medan loh. Kocak kau. Medan. Capek. Medan. Di mana? Medanmu di mana? Sebutin alamatmu. Siantar. Medan kok Siantar? Syapik botol. Udah kau tidur di bawah saja. Jika sekarang gini, kau berani nggak sebutin alamatmu yang benar? Di mana? Di Siantar loh. Mana? Siantarnya di mana? Di Medan. Kau ini. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Nekat. Itulah teman-teman. Ya, ketika orang-orang Islam seperti Zakir Naik membahas agama Kristen. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ketika orang-orang Islam seperti Dondi, Irina Handono, Felix Xiao, Ari Untung, Zuma, siapa lagi? Yahya Waloni, siapa lagi? Abdul Somad, dan banyak gak terhitung sampai besok itu kita sebut satu. Ketika mereka membahas agama Kristen, ya, boleh nggak orang Kristen menanggapi? Masa nggak boleh? Boleh lah, masa nggak boleh ditanggapi? Ketika mereka membahas agama kami, harusnya kalau saya tanggapi jangan marah-marah. Kecuali saya menanggapinya dengan fitnah, dengan kata-kata yang tidak ada buktinya di dalam Quran dan hadis. Ya, kalau saya memaki-maki, memfitnah agama Islam, bukan orang Islam yang akan, orang Kristen yang akan saya. Gimana Anda itu? Itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau mau berapologet menjawab orang Islam ini, kalian saya kasih saran. Ya. Kalau kalian menjawab mereka, ya, dari negeri Konoha, kalian harus siap-siap. Siap-siap dipersekusi, siap-siap dipenjara. Karena yang boleh bahas agama Kristen cuma orang Islam. Iya. Yang boleh membahas agama Kristen di Indonesia ini cuma orang Islam. Begitu. Saya sudah sering menunjukkan kumpulan-kumpulan videonya ya. Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen. Bagaimana Abdul Somad membahas-bahas Kristen.
bagaimana Donditan, Yahya Waloni, Kainama membahas agama Kristen. Mereka bebas. Bebas mereka semau mereka ngomong. Mereka mau katakan Paulus, bahkan mereka saja ya, mereka sesama muslim berdebat, Paulus yang disalahin. Paulus yang disalahin. Gitu loh. Tetapi ketika saya menjawab, mereka marah-marah. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman. Oke? Kita kasih naik ada Zaki. Zaki. Itu tema bagus tuh, teman-teman. Bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama Islam harus dibubarkan. Karena tidak sesuai atau bertentangan. Ya, Zaki, silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar lo Edis. Oke. Apa ceritanya? Ya, Zaki, tadi tema kita sudah sampai kepada agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka agama Islam itu seharusnya dibubarkan saja. Karena merongrong kedaulatan NKRI. Kenapa pula dibubarkan? Karena ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada itu Edis, nggak ada yang diganti. Semua Oke, berjalan dengan sekarang saya tanya. Apa lambang negara kita? lambang bendera merah putih. Itu bendera kita. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, burung Garuda. Itu jangan disamakan. Tenang. Lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang Anda masalah? Tenang. Menurut Muhammad harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Tidak Jangan boleh. Bentar, sebentar, tenang. Pergi ke kantor, sebentar. Pergi ke kantor-kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda? Ada, itulah arti bendera. Menurut Muhammad itu harus diturunin itu. Mau saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin? Baik, saya tunjukin. Pantas kamu masih Islam. Baik. Nanti teman-teman kalau mau ngupload dirapikan ya. Waktu saya nyari-nyari begini jangan ikutan dimasukin juga. Malas Anda mau ngedit videonya. Waktu saya lagi nyari hadis, itu dihilangin biar rapi videonya. Bentar ya. Edis, video. Bentar. Bahkan orang kalau menyimpan gambar itu disiksa sama api neraka itu ya. Perhatikan. Gak usah ditambah-tambah Edis ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ada sebuah hadis supaya tidak boleh ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup. Saya tunjukkan. Saya balikkan. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih, hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat.
Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Betul. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Iya. Rasulullah bersabda, ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih. Patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua, bukan cuma satu dua. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula Edis ya? Yuk, Ya, tahu. terus. Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Betul. Nah sekarang, Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Kalau Anda sudah ngomong betul berarti Anda sudah tahu. Saya balik dulu kamera saya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang Edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena Memang bertentangan harus. dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya iya kalau kita ikut agama Makanya Islam saya memang bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda. Pancasila ini. Iya, saya ngerti beda Bang Zaki. Justru karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam Sekarang itu saya dia. mau tanya, Bang, Anda jujur ya Bang ya sama saya Bang ya, Bang Zaki jujur sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini, ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam? Betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Ya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia,
Negara Islam Indonesia NII. Yang terakhir Hizbut Tahrir Indonesia, betul? Iya. Jadi jangan nggak usah munafik kita bahwa memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Selain agama Islam harus dibubarkan, salah. Yang benar menurut Pancasila agama Islam yang harus dibubarin. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Mana? Bukan agama Islamnya dibubari, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti agama Islam harus direvisi, betul? Bukan, Bhinneka Tunggal Ika kita diperbaiki dengan serapi-rapinya ikut ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia itu tidak ada lagi. Memang tidak ada dari dahulu. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Itu namanya kita egois tuh, Edis. Nggak boleh seperti itu Anda. Iya, makanya saya bilang Bang, bertentangan. Gambarnya aja sudah bertentangan. Iya, Pancasila. benar. Bahkan menurut agama Islam nggak boleh ada foto Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena itu foto makhluk hidup. Menurut Muhammad nggak boleh. Gimana? Kalau foto boleh Mas Edis, tapi yang digambar itu macam patung dari kayu, itu dibuat macam Anda bilang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, hewan itu memang nggak boleh, tapi kalau foto boleh. Foto boleh, baik. Saya akan tunjukkan ya beberapa ceramah Ustadz, karena kalau saya ngomong mereka nggak akan percaya. Nih ya. Nih. Apakah boleh memajang foto? Nih ya, perhatikan, perhatikan. Sebentar ya, gini ya. Sebentar. Bolehkah memajang foto keluarga di dalam rumah? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Artinya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau dipajang gambar makhluk hidup. Gambarnya kiai, gambarnya wali, atau gambarnya siapapun. Selama itu dipajang maka menyebabkan malaikat tidak masuk, malaikat rahmah pembawa kerahmatan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nggak boleh. Nih, saya tunjukkan lagi. Bukan cuma satu dua, tenang. Bagaimana hukumnya memajang? Nah ya nih. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu ya, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu ya. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto masjid? Nggak boleh, Bang. Jadi kalau orang misalnya taruhlah dia camat atau bupati Muslim, nggak boleh ada di situ foto Pak Prabowo sama Mas Gibran, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, menurut Muhammad nggak boleh. Tidak akan masuk rahmat ke rumah, ke kantor bupati itu. Makanya saya bilang Bang, ribet Bang. Anda jadi orang Islam tuh ribet, ruwet. Nah, dibilang, saya ngomong itu bukan asal-asal ngomong saya itu. Nggak mungkin saya itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Saya itu belajar 13 tahun, belajar agama Islam. Jadi kenapa Anda nggak masuk Islam? Karena saya tahu tidak mungkin agama itu benar. Bayangin cuma, tidak boleh ada foto di rumah. Buat apa orang nyipta-nyiptain itu kamera? Buat apa ada kamera di HP-mu? Bang, sudah saya bilang, jika kamu dalam satu malam saja mau belajar, sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama Islam, Anda buka hadis, Anda buka Al-Quran, maka percayalah, besok pagi ketika matahari terbit, kamu akan panggil tukang loak dan kamu akan suruh tukang loak itu mengangkat Quran dan hadis dari rumahmu. Bawa ini.
bawa ini, bawa sana buat bungkus kacang. Oh, tidak percaya Anda dengan saya. Memang kita berbeda agama, tapi kita harus ada toleransi. Saya setuju. Kepercayaan kita Kalau itu saya masing-masing. setuju. Saya setuju. Saya setuju bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling bersinergi, satu sama lain harus berdampingan, hidup rukun dan damai. Saya setuju. Masalahnya, kenapa orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen? Kenapa orang Islam saja yang mengait-ngaitkan, yang boleh membahas-bahas isi agama orang lain? Iya, sebenarnya itu memang tidak boleh karena kita udah diajari toleransi, damai. Tapi yang terjadi bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Pola pikir orang kan berbeda-beda, Edis. Tidak semua sama. Ya masalahnya dibiarin oleh negara, malah difasilitasi. Loh, nih saya tunjukkan gambar. Saya berikan gambar. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa dan ini siapa? Tahu nggak? Itu Zakir Naik. Siapa? Sama Zakir Naik dengan siapa? JK tuh. Ya, Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden di Istana Wakil Presiden. Lihat logo ini yang kuning ini. Ini lambang sekretariat negara ini. Ini foto bukan foto diambil di rumah pecel lele ya. Ini bukan ini. Tapi ini gambar di Istana Wakil Presiden. Istana yang kita bangun dengan keringat kita. Ya, tulang punggung kita sampai sakit encok bayar-bayar istana ini. Kerja siang malam kita banting tulang buat bayar pajak ini, diriin negara ini, istana ini. Nah, dengar, coba ya. Istana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara dipakai untuk menyambut seorang ulama Islam. Namanya Jakar Turun. Apa yang Jakar Turun bahas di Indonesia? Saya tanya Bang, Zakir Naik ngomong apa sih di Indonesia? Apa yang dia bahas? Banyak dia bahas masalah kitab, Al-Quran. Bang, kalau cuman Quran, hadis, yang dia bahas nggak masalah Bang. Yang dia bahas Kristen. Yang dia bahas Kristen Bang. Jesus is Muslim brother. Bang, bagaimana saya tidak menanggapi, bagaimana saya tidak membuka mulut saya ketika orang Islam kelakuannya seperti ini. Lalu Anda bilang kita harus toleransi. Nggak boleh begitu Bang. Bayangin nih. Nih ya, ini khotbahnya Zakir Naik di Indonesia nih. Bagi yang ngerti bahasa Inggris, ya. Nih. Bagaimana ucapan Zakir Naik? Perhatikan. Anda nggak terima Anda Edis ya, Zakir Naik ya, seperti itu ya, nggak terima. Bang, bukan saya tidak terima. Tolong berikan saya juga hak untuk menjawab. Kenapa ketika saya menjawab saya dipersekusi, saya diancam-ancam? Kenapa? Harusnya kalau saya menjawab, bantu saja argumen saya. Tidak perlu harus mempersekusi saya, tidak perlu harus memenjarakan saya. Gitu loh, yang bikin saya kesel itu. Nggak adil ya. Menurut Anda itu Saya adil, hanya ya? minta keadilan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, dikasih panggung nih. Ini Zakir Naik nih Bang. Nih, perhatikan. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, Nih, saya akan tunjukkan lagi Bang ya. Nih, saya balik dulu, saya perbesar ya, sebentar. Gimana cara memperbesar ini? Aduh, sebentar ya. Oh, ini harus dirotasi dulu ya. Sorry, saya agak ini. Mana rotasi HP nih? Kalau muter biar ini. Sabar. Bahasa Indonesia, Edis. Nggak Gimana? ngerti saya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Iya, ini biar saya artikan. Sabar. Ini bagaimana caranya ini? Aduh, sebentar.
Tolong sabar, beri saya waktu sebentar, sejenak ya. Ini cara baliknya. Ini dia, saya balik dulu ya. Saya balik. Kemudian saya perbesar. Saya balikkan dulu kamera saya. Worship me. I, today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. I judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh, bayangkan, berapa orang bang yang nonton ini? Dan nih ya, saya perbesar lagi. Dan nih. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me. Sudah 40.000 orang yang menonton di Stadion Patriot di Bekasi. Bagaimana ketika ada ulama Islam membahas agama Kristen, orang Muslim teriak Allahu Akbar. Dan kalian katakan dakwah. Ketika saya jawab, kalian teriakin saya Allahu Akbar. Memang sakit memang kalian ini. Berarti menurut Anda itu tidak adil ya, Edi? Tidak adil. Coba saya boleh dong kalau Muslim bernarasi tentang agama Kristen, saya harus boleh juga bernarasi tentang agama Islam. Tapi Anda, Edis, nggak boleh lari dari jalur ya. Nanti Bahkan saya bilang Bang Zaki, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Saya sudah berikan. Tolong buktikan bahwa saya fitnah, biar saya lompat dari Monas. jangan sampai menistakan agama. Iya, karena saya tidak menistakan. Yang saya ucapkan semuanya ada dalil-dalilnya. Anda paham kemarin kan tentang Ahok masuk kan? Kan jatuhnya dia kan udah menistakan agama itu. Ya, Pak Ahok masuk itu gara-gara orang Muslim demo di Monas. Iya. Bayangin, jaksa. Apa sih tuntutan jaksa? Tuntutan jaksa kepada Pak Ahok apa? Hanya percobaan. Artinya apa? Artinya tidak terlalu serius. Gimana? Bayangin, jaksa cuma nuntut percobaan, tapi hakim memutuskan 2 tahun. Apa nggak ngeri? Bahaya. Itu ngeri banget loh. Dia cuman bilang, sedangkan orang yang di depan dia aja muslim-muslim pada ketawa, gimana? Dia kan kejadiannya kan kalau nggak salah di mana? Di Jakarta Utara kan? Ya kan? Pulau Kapuk atau di mana itu kejadiannya? Kan udah lama sekali. Dia hanya bilang, jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama yang menggunakan ayat Quran untuk keperluan politik. Yang kan benar. Maksudnya dibodoh-bodohi oleh ulama dengan menggunakan Quran. Jangan mau seperti itu. Karena banyak juga di Kristen juga ada. Banyak juga pendeta-pendeta yang membodoh-bodohi orang Kristen dengan membawa-bawa Bible. Di dalam Islam juga banyak
yang membodoh-bodohi dengan membawa ayat Quran. Tapi karena kalian demo ya di Monas ya begitu akhirnya. Padahal jelas yang dimaksud Pak Ahok itu cuman orang-orang atau oknum-oknum ulama yang membawa-bawa Quran. Di Indonesia nih sangat kuat sekali tentang agama Islam. Jadi makanya saya bilang kalau sempat ada menista agama itu memang langsung masuk. Ya sudah, di mana saya memfitnahnya, Zaki? Coba gini aja, Zaki. Coba saya minta pengakuan dari kamu. Selama saya membuka forum diskusi lintas iman ini, pernahkah kamu mendengar, melihat bahwa yang saya narasikan tentang agama Islam ataupun Muhammad merupakan fitnah? Merupakan fitnah yang saya dengar selama ini, dan saya cermati selama menonton Edis. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Memang banyak mengikuti hadis, tapi kebanyakan ini saya jujur ya, kebanyakan Edis ini menyimpulkan. Coba seperti satu itu. aja. Satu. Nah, contohnya macam Rob seperti Rasulullah itu anggapan Edis juga Rob, tapi di umat Islam itu tidak seperti itu. Satu poin itu. Nekat yang nyata Anda mengatakan itu fitnah saya. Baik, Zaki. Anda mengatakan kepada saya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kesimpulan saya. Apakah yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob adalah saya sendiri atau orang-orang Islam yang berdebat dengan saya? Baik, saya akan tunjukkan. Adakah lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kita mulai dari Yusuf PI. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Baik, itu Yusuf PI, pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad adalah Rob. Pengakuan Daman Al-Mantiki, seorang pentolan APII asal Aceh. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oke, 2 ya Rob kalian, Allah dan Muhammad. Terus pernyataan lagi dari Ar-Rasyid. Perhatikan, apakah Ar-Rasyid mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam? Perhatikan. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami, Agama apa? Islam. Siapa lagi? Pendebat-pendebat Muslim yang berdebat dengan saya, yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Jadi yang bilang Muhammad Rob itu bukan saya, tapi Muslim lawan debat saya sendiri. Perhatikan, Tasik Ngaji, seorang YouTuber dengan 1 juta subscribers. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Jadi berhenti. Anda menuduhkan kepada saya bahwa tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya. Itu tadi siapa itu berbicara untuk Anda Edis, isu PI. Mengatakan Rob itu untuk kamu saja, tapi bukan di forum-forum ceramah saya. Karena dia takut. Karena dia takut kalau mengatakan Muhammad Rob nanti hilang penontonnya. Itu sudah kita bahas lama, Zaki. Jadi tuduhanmu terpentalkan bahwa saya mengatakan Muhammad Rob. Bukan saya yang bilang, tapi para pendebat Muslim. Silakan, tuduhan yang lain apa?
Tuduhan yang lain seperti Rasulullah menggauli Aisyah di umur 6 tahun. Tapi di dalam hadis itu Saya tidak pernah mengatakan Muhammad menggauli Aisyah umur 6 tahun. Yang saya katakan Muhammad menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Jadi Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berumur 9 tahun. 9 tahun menggauli, menikah 6. Ya, 6 atau 7 tahun dinikahi, digauli atau hidup rumah tangga 9 tahun. Benar atau salah? Benar, biar paham yang dibawa. Biar paham yang dibawa. Coba yang mana, yang fitnah yang mana? Di dalam ajaran agama kami, Zaki. Saya lihat forum-forum lain, Edis, makanya saya lebih suka menonton ini. Saya lihat forum-forum lain, banyak dia menyimpulkan terlalu dalam, bilangnya menikahi 6 tahun, menggauli 6 tahun. Bukan, tidak benar. Muhammad tidak menggauli Aisyah di umur 6 atau 7 tahun. Itu hanya dinikahi saja. Sedangkan hidup berumah tangga atau digauli berumur 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Di dalam agama kami, Zaki, dikatakan jangan kamu bersaksi dusta. Jangan ucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Gak boleh. Makanya saya pegang prinsip itu. Gak boleh saya ngomong-ngomong yang dusta-dusta tentang Muhammad. Gak boleh memang. Iya, yang fakta-fakta saja. Tetapi kenapa ketika saya mengucapkan fakta, di mana rumahmu? Di mana alamatmu? Gimana? Kita nih Edis saling, ya saya berbicara sedikit. Kita nih saling menghargai sesama manusianya, terutama sesama manusianya. Saling menghargai, satu sama baik, satu sama lain, saling damai. Jangan ada pertengkaran, perikukan. Saya di luar acara ini, di luar acara begini, kalau saya ketemu teman-teman saya yang muslim, ketemu saudara-saudara saya yang muslim, saya suruh masuk rumah makan. Makan kita, makan enak. Mau makan apa? Oh, jangan tanda tanya. Tapi makan ini babi ya? Oh, tidak dong. Karena saya tahu bagi muslim babi itu haram, tapi kalau kepepet boleh. Iya, betul. Kepepet boleh. Iya. Contohnya kepepet di saat di hutan sudah nggak ada lagi yang mau dimakan, nggak mungkin batang kayu dimakan, betul? Ya, artinya muslim boleh makan babi kalau kepepet, betul? Boleh tiba meninggal? Boleh. Kalau kepepet udah nggak ada lagi yang mau dimakan, itu juga diajari juga, itu memang ada seperti itu. Oke lah, Zaki. Baik, karena mudaratnya banyak seperti apa kan? Oke. Mudaratnya seperti kalau kita meninggal kan mudaratnya kan lebih parah. Lebih baik kita makan babi, jadinya kita masih bisa bertahan hidup. Ajaran Islam itu sebenarnya netral kita bilang, tapi banyak orang mempersuliti. sebenarnya sulit, banyak orang menetralkan. Oke lah, Zaki. Karena saya tidak dapati Anda bisa menunjukkan fitnahan terhadap agama Islam, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, oke? Oke, siap. Baik, terima kasih Zaki. Selamat malam. Baik, saya kira